Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah klik video ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah selalu support channel YouTube aku melalui like, komen, dan subscribe-nya. Semoga kalian semuanya sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Share lagi kegiatan budgeting aku ya teman-teman. Nah ini untuk buku binder A5 ini yang warna biru ini biasanya aku pakai ya teman-teman, baru sebentar ini baru aku pakai di awal tahun kemarin. Tapi setelah aku rasa-rasa mungkin ini kurang cocok sama aku dan ini membuat aku malas mencatat ya teman-teman. Jadi ini akan aku simpan dulu, mungkin suatu saat kalau aku sudah merasa ingin menggunakan lagi akan aku pakai lagi ya. Dan sekarang ini mau aku simpan dulu karena memang kurang sesuai dengan aku. Aku tuh orangnya nggak suka yang ribet-ribet ya teman-teman. Aku tuh sukanya sesuatu hal yang sederhana aja. Jadi makanya untuk catatan budgeting aku akan menggunakan buku ukuran A5 ini juga, tapi ini buku biasa ya teman-teman, nggak buku binder kayak gitu. Nah ini tuh belinya sudah lama, sudah 1 tahun yang lalu. Dulu itu aku beli 2 karena untuk memenuhi gratis ongkir ya. Kalau beli satu tuh kena ongkir, kalau 2 itu gratis ongkir. Nah untuk yang satunya lagi sudah aku pakai di tahun 2024 kemarin. Sedangkan yang satu lagi ini tadinya itu mau aku pakai untuk catatan saving gitu, kayak sinking fund, kayak gitu-gitu. Tapi berhubung ini sudah nggak terpakai untuk itu lagi, makanya sekarang aku mau memanfaatkan buku ini karena ini tuh masih banyak yang kosong ya teman-teman. Jadi untuk saat ini mau aku pakai untuk catatan budgeting aja. Untuk teman-teman dan bunda-bunda jangan bingung ya dengan budgeting aku yang suka berubah-ubah begini. Karena aku sendiri juga bingung teman-teman. Karena untuk penghasilan kami tuh kayak semakin menurun gitu, semakin hari itu kayak semakin sulit gitu perekonomian kami. Jadi aku harus banyak-banyak belajar mengelola keuangan dan saat ini aku sedang belajar untuk mengelola uang harian itu menggunakan nilai yang terendah ya teman-teman, nilai rata-rata yang terendah. Karena pendapatan harian kami itu tidak tetap, kadang itu 100.000, kadang 150.000, kadang 200.000, kadang juga kalau lagi rame banget itu biasanya dapat 300.000 itu hasil bersih ya teman-teman. Pokoknya itu laba dari jualan. Nah, belajar dari pengalaman aku sendiri selama ini, jadi untuk saat ini aku akan mengelola uang dengan nilai rata-rata yang terendah ya, yaitu 100.000. Nah, uang 100.000 ini yang akan aku kelola untuk 1 hari ya teman-teman. Pokoknya aku mau berfokus aja dulu pada 100.000 ini. Nanti kalau misalnya kayak keuangan itu udah membaik, kayak jualan itu udah rame lagi, yang nilai lebihnya nanti yang kelebihan dari 100.000-nya nanti mau aku tabung aja gitu. Pokoknya di sini aku mau berusaha dulu untuk 100.000 ini gimana caranya cukup untuk kebutuhan sehari ya teman-teman. Jadi ini nanti untuk 100.000 akan aku kelola untuk kebutuhan. Di sini nggak ada saving dulu ya. Terus nanti selebihnya aku mau simpan aja untuk kebutuhan bulanan. Jadi ini aku belanja segala sesuatunya itu per hari ya. Meskipun aku tuh sukanya beli yang kemasan besar atau kemasan banyak gitu, tapi aku akan berusaha untuk belanja itu per hari. Jadi belinya itu nanti bergantian apa yang habis aja, apa yang dibutuhkan aja di hari itu gitu ya teman-teman. Nah, salah satu kunci, berhasil budgeting harian tuh memang rajin rajin nyatet ya, teman-teman. Nah, salah satu kekurangan aku di sini tuh aku nggak rajin nyatet, aku tuh kadang nyatet, kadang enggak, makanya aku tuh selalu gagal ya kalau budgeting harian. Padahal mencatat itu nggak sampai 10 menit ya, teman-teman. Kalau kita luangkan waktu 10 menit itu udah lebih dari cukup sebenarnya kalau hanya untuk mencatat, hal seperti ini gitu. Tapi ya nggak tahu kenapa, entah kenapa aku tuh mager banget ya untuk mencatat secara detail gitu. Dan saat ini aku lagi belajar banget ya teman-teman supaya mau mencatat gitu ya. Nah ini aku mulai mencatat di buku ini tuh tanggal 26 kemarin ya.
Dan sebelumnya juga dari tanggal 22 sampai tanggal 25 itu aku sebenarnya udah belajar mencatat tapi di buku lain ya teman-teman, dan nggak aku videoin juga. Jadi ini hasil belajar aku gitu ya, aku bikin video seperti ini. Nah ini untuk tabel-tabelnya aku buat sederhana seperti ini ya. Tabelnya ada 5 kolom, yang pertama ada kolom tanggal, kolom masuk, kolom pengeluaran, terus kolom harga, terus yang terakhir itu ada sisa ya teman-teman. Nah, ini setelah aku tulis tanggalnya, tanggal 26 kemarin, terus di sebelahnya itu aku tulis pemasukannya 100.000 gitu ya, teman-teman. Untuk pengeluarannya itu ada 69.000 dengan kategori itu kebutuhan masak, saku anak-anak, kebutuhan kamar mandi dan pegangan ya. Nah, ini untuk kebutuhan masak itu ada habis 24.000, untuk saku anak-anak itu 15.000, untuk kebutuhan kamar mandi atau kebutuhan kebersihan ya itu 10.000, untuk pegangannya itu 20.000. Jadi total pengeluaran kemarin itu ada 69.000 ya teman-teman, alhamdulillah masih ada sisa. Nah ini yang sudah dikeluarkan pagi hari itu ada, kebutuhan masak dan juga saku anak-anak ya teman-teman. Untuk kebutuhan kebersihan atau kebutuhan mandi dan pegangan itu aku simpennya di dompet kecil ini ya. Selebihnya itu tadi pagi sudah dikeluarkan, jadi untuk uangnya nggak aku simpan ke dalam dompet ini lagi. Nah, ini untuk pegangan 20.000 aku simpan di sini karena ini aku tag videonya itu masih agak pagi setengah siang ya. Jadi takutnya nanti ada hal-hal tak terduga yang harus dikeluarkan gitu. Jadi aku simpan di sini aja. Oke, nah ini untuk sisanya sebanyak aku hitung dulu ya. Ini tuh ada 31.000. Ini nanti mau aku simpan ke dalam dompet coklat. Ini untuk mengcover kebutuhan bulanan ya teman-teman nantinya. Ini mau aku kumpulkan ke dalam dompet sesuai tanggalnya. Jadi nanti di akhir bulan Maret, di akhir bulan depan bisa dibongkar dan untuk memenuhi kebutuhan bulanan di bulan April ya teman-teman. Karena untuk bulan Maret ini semua tagihan sudah aku penuhi. Waktu kemarin aku budgeting terakhir itu ya udah penuh semuanya untuk kewajiban bulanan kayak tagihan-tagihan dan lain sebagainya itu. Jadi makanya di sini aku kumpulkan untuk kebutuhan di bulan Maret ya. Bulan April maksudnya. Kayak gitu ya teman-teman. Sebenarnya aku pengen ngupload video ini tuh kemarin juga, sehari itu juga ya teman-teman, tapi waktunya nggak keburu untuk dubbing. Dan ini pun aku dubbingnya baru di pagi hari ini tanggal 27, itu pun suaranya berbarengan dan berbalap-balapan sama suara ayam ya teman-teman. Mohon maaf sekali ya jika suaranya tuh nggak karu-karuan gitu. Terus untuk akunya sendiri juga kayak ngos-ngosan dan buru-buru gitu teman-teman, karena emang iya aku ngejar waktu banget ya, pagi ini tuh aku mau senam gitu. Jadi sebelum senam aku berusaha untuk menyelesaikan video ini. Jadi mohon maaf sekali ya jika suaranya itu amburadul. Pokoknya yang penting itu video ini tuh nggak mengendap terlalu lama di galeri, nanti kalau kelamaan tuh bisa hilang ya teman-teman. Soalnya galeri HP aku tuh suka ajaib gitu setelah dipegang anak aku, suka hilang-hilangan sendiri gitu videonya. Jadi makanya aku harus cepet-cepet menyelesaikan video ini meskipun hasilnya kurang maksimal ya teman-teman. Oke, kembali lagi ke videonya ya. Nah ini aku juga mencatat rincian pengeluaran untuk harian di lembar berikutnya gitu ya teman-teman. Nah untuk tanggal 26 ini, untuk pengeluaran atau pembelanjaannya itu yang pertama itu untuk masak atau kebutuhan makan ya. Itu pertama tadi pagi itu aku beli 2 bungkus nasi pecel. Itu untuk sarapan anak aku yang besar dan juga mbahkungnya ya teman-teman, karena aku, bangunnya agak kesiangan, jadi aku nggak keburu kalau harus masak dulu karena kakak itu kan harus sekolah ya, berangkat sekolah pagi-pagi. Jadi makanya sama pak suami itu dibelikan nasi pecel aja gitu. Dan harganya itu per bungkusnya 6.000, terus beli 2 bungkus tadi itu harganya 12.000 ya teman-teman. Terus aku juga beli seperempat telur itu harganya 8.000. Terus aku juga beli ikan pindang harganya 4.000. Dan sudah sih untuk keperluan masak itu ya segitu aja. Karena untuk stok perbumbuan itu masih lengkap di rumah ya. Jadi makanya hari ini tuh nggak ada pembelian kayak perbumbuan, terus sayur juga masih ada stoknya di kulkas. Makanya untuk belanja hari ini tuh kayak habis cuman 24.000 ya teman-teman.
Nah, selanjutnya untuk rencana belanja yang lain untuk hari ini tuh, aku hari ini harus beli key spray ya atau pengharum pakaian gitu karena ini udah habis banget. Dan aku juga mau beli Ciptaden ya atau pasta gigi. Untuk key spray-nya itu harganya biasanya 6.000, terus untuk Ciptadennya itu 4.000. Jadi pas 10.000 ya teman-teman untuk belanja untuk kebersihan. Terus untuk saku kakak tadi sudah dikeluarkan 10.000 dan untuk saku adik juga sudah dikeluarkan tadi pagi 5.000 ya teman-teman. Nah ini untuk pegangan atau uang jaga-jaga 20.000. Ini yang tadi sudah aku masukkan ke dalam dompet ya teman-teman. Jadi ini aku tinggal nyatet aja apa yang udah aku keluarkan hari ini atau rencana belanja hari ini. Dan untuk rencana belanja hari ini seperti yang udah aku sebutkan tadi di awal itu habis 69.000 ya teman-teman. Jadi aku tadi memiliki sisa 31.000 yang sudah aku simpan ke dalam dompet. Itu untuk nanti mengcover kebutuhan bulanan. Dan ini harus dipastikan menggunakan bantuan kalkulator ya teman-teman, takutnya aku salah ngitung gitu. Jadi aku memakai kalkulator aja supaya pasti gitu ya teman-teman untuk nominalnya itu sama apa enggak dengan yang aku catat gitu ya. Oke, dan ternyata sudah benar semuanya, sudah cocok dengan apa yang aku tulis ya teman-teman, apa yang aku catat hari ini. Dan ternyata juga sesimpel dan sesederhana ini mencatat budget harian ya teman-teman. Tapi kenapa, oh kenapa aku tuh baru menyadarinya, baru bisa dengan senang hati melakukannya setelah sekian lama gitu ya. Dan semoga dari saat ini dan untuk seterusnya aku bisa konsisten seperti ini ya teman-teman. Supaya keuangan aku itu bisa membaik gitu, nggak semakin hari semakin amburadul gitu ya. Buat teman-teman dan bunda-bunda semuanya, pejuang budgeting, ayo semangat semuanya ya. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Dan sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.